هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita atas materi fikih ibadah. Dan saya diminta untuk membahasnya dari awal, dari bab taklid. Mungkin nanti akan direkam berurutan dan lebih sistematik insya Allah. Kita berujukannya bisa Anda melihat buku Daras Fikih yang pertama, kedua bisa Anda melihat di buku Muntakhabul Ahkam, ada di Ustadz itu ya, tebal. Yang ketiga bisa juga Anda melihat di kitab Tahrirul Wasilah atau Zubidatul Ahkam karya Imam Khomeini atau di kitab Tahrirul Masail sesuai dengan fatwa Imam Ali Khamenei. Dan saya coba rangkum tidak terlalu panjang, Syekh Tahrir juga tidak terlalu singkat seperti kitab Zubidatul Ahkam terkait masalah bab pertama, bab taklid. Ada beberapa riwayat terkait masalah anjuran untuk mengkaji fikih. Di antaranya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda atau berkata, "Laitas siyatu ala ru'usi ashabi hatta yatafaqahu fil halal wal haram." Seandainya saja pecut itu menimpa atau mengenai kepala-kepala sahabat-sahabatku sampai mereka mengerti dan memahami tentang halal dan haram. Artinya sangat pentingnya kajian fikih mengenal halal dan haram, maka harus sungguh-sungguh. Kalau perlu disuruh, kalau perlu dipecut begitu. Menunjukkan betapa pentingnya kajian ilmu fikih untuk kita mengetahui halal dan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din." Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka dia akan memberikan pemahaman dalam agama, termasuk dalam masalah fikih. Ya, artinya di sini tentu bukan jabariyah, bukan Allah menghendaki begitu saja dengan adanya ikhtiar kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Pasti kita akan memahami. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh mengkaji ilmu apapun, maka kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Afdhalul ibadati al-fiqhu wa afdhalud dini al-wara'u." Sebaik-baiknya ibadah adalah fikih. Jadi ibadah tanpa fikih maka akan bernilai kosong. Tidak ada pahalanya. Bahkan lebih parah lagi, ibadah tanpa fikih itu atau ibadah tanpa fikih yang benar bukan bernilai ibadah, tapi bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi ada orang-orang yang sholat, yang haji, yang zakat, yang berbuat kebajikan, berbuat ibadah, lahirannya ibadah, tapi batinnya maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika belajar fikih ya salah fikih yang dipelajari, atau tidak belajar fikih hanya ikut-ikutan, kemudian dalam beribadah, dalam sholat, dalam haji dan sebagainya salah dan tidak benar, maka itu bernilai maksiat, bukan lagi bernilai ibadah. Jadi ada maksiat di dalam ibadah. Wa afdhalud dini al-wara', dan sebaik-baiknya agama adalah al-wara', yaitu berhati-hati menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'anil Imam al-Jawad alaihissalam, Imam Jawad berkata, "At-tafaqquhu samanun likulli ghalin wa sallamun ila kulli 'alin." Bertafaqquh itu memahami agama termasuk fikih, juga akidah tentunya dan yang lainnya. Samanun likulli ghalin, sebagai
harga bagi setiap yang harganya mahal. Ya. Jadi sesuatu yang bernilai itu seperti katakanlah kebahagiaan, kemudian sampai kepada surga, maka harus tafakuh. Tanpa tafakuh, tanpa pahami agama, maka mustahil kita akan bisa meraih sesuatu yang berharga seperti surga. Wasallamun ila kulli alin, dan akan dapat sebagai tangga meningkatkan kita pada tempat yang tinggi. Jadi fikih ini sangat penting. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa kalau tidak ada fikih, tidak ada yang namanya negara Islam. Adanya wali fakih, adanya presiden, adanya para menteri. Dan semuanya itu karena adanya fikih. Jadi fikih sebagai poros pemerintahan Islam. Jika tidak ada fikih, tidak akan ada namanya pemerintahan Islam. Imam Ja'far Shadiq berkata, la khaira fi man la yatafaqqahu min ashabina. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak berfikih, tidak memahami agama di antara sahabat-sahabat kami. Jadi nilai seseorang menurut beliau di sini memahami agama, termasuk fikihnya. Itu beberapa hadis terkait dengan pentingnya memahami agama, termasuk masalah-masalah syariat, masalah fikih. Baiklah, kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu al-ijtihadu wa taqlid, tentang ijtihad dan taqlid. Sub-sub tema yang dibahas dalam bab ijtihad dan taqlid ini adalah pertama tentang ta'rifut taqlid, pengertian taqlid atau definisi taqlid. Yang kedua wujubut taqlid, kewajiban bertaklid. Bertaklid hukumnya wajib. Kemudian subtema ketiga al-amalu min duni taqlidin, beramal ibadah tanpa taklid. Yang keempat syaraitu marja'it taqlid, syarat-syarat marja' taklid. Syarat-syarat seorang mustahid yang harus kita taklidi. Yang kelima al-udulu fit taklidi, pindah dalam bertaklid, pindah marja' maksudnya. Yang keenam urudul jahli asna as-sholati, datangnya ketidaktahuan di tengah-tengah sholat. Asyaku fi sihhatit taklidi, ketujuh pembahasan tentang ragu tentang sah dan tidaknya taklid. Ada 7 subtema yang kita bahas dalam masalah atau bab ijtihad dan taklid. Terkait masalah ta'rifut taklid, definisi taklid, dikatakan at-taklidu huwa, taklid yaitu al-amalu mustanidan ila fatwa faqihin muayyanin. Ya, bisa dicatat ya. Taklid ialah beramal ibadah bersandarkan kepada fatwa seorang faqih, seorang mujtahid tertentu. Jadi setiap amal ibadah jika berlandaskan kepada fatwa seorang mujtahid atau seorang marja yang telah ditentukan, maka itu namanya at-taqlid. Wa amma ta'allumu fahuwa tariqun ila taqlid. Adapun mempelajari masalah-masalah fikih itu merupakan jalan menuju kepada taklid. Walaysa huwa taqlid. Dan belajar ilmu itu, belajar fikih bukan taklid, itu cara atau jalan untuk sampai kepada masalah taklid. Wala yakunu mujarradul iltizami wal akhdhi bil fatwa lil amali biha muhaqqaqan litaqlidi. Bahkan hanya sekedar konsisten, sekedar mengambil fatwa untuk diamalkan, itu belum menunjukkan adanya taklid. Taklid belum terrealisasi hanya dengan mengambil fatwa dari seorang mujtahid ketika belum diamalkan. Hanya mempelajari, hanya mengambil, membaca, atau memahami itu belum dinamakan taklid. Walidzalika, oleh karena itu, idza nawa mukallafun ayyuqallida marja'an muayyanan bi kulli masailihi fala yu'tabaru hadza taqlidan. Oleh karena itu, apabila seorang mukallaf, seorang sudah balik, dia hanya memiliki kehendak, memiliki niat, memiliki minat untuk bertaklid pada seorang marja, baru niat saja, baru tekad saja.
kepada marja tertentu dia ingin bertaklid dalam semua masalah, maka hal ini tidak dianggap sebagai taklid. Belum termasuk taklid. Kalau hanya baru niat saja, baru ingin saja. Walaupun marjanya sudah ditentukan, belum termasuk taklid. Li'anna al-amal bi hadhil masaili wal fatawa lam yatahaqqaq. Karena mengamalkan fatwa-fatwa tersebut belum terrealisasi, belum terwujud. Jadi taklid itu intinya adalah adanya amal perbuatan. Kalau hanya baru niat, baru rencana, baru diskusi, baru masih mencari, atau bahkan baru mengambil fatwa, mencatatnya, membacanya, memahaminya, belum bertaklid. Taklid bisa terrealisasi kalau sudah dituangkan dalam amal perbuatan, begitu. Ya. Itu ta'rif taklid dalam kaitan masalah fikih. Yang kedua adalah wujubut taklidi, kewajiban bertaklid. Yajibu ala kulli mukallafin ghairi balighi martabatil istihadi ayyakuna muqallidan aw muhtatan. Diwajibkan bagi setiap mukallaf, yaitu yang sudah balik, kemudian akalnya sehat dan memiliki kemampuan, namanya mukallaf. Jadi mukallaf adalah yang memenuhi 3 unsur, 3 sifat. Pertama, dia sudah balik. Kedua, akalnya sehat. Ketiga, punya kemampuan, namanya mukallaf. Dan kita semua sudah termasuk mukallaf, ya. Karena kita sudah balik, kita pun berakal sehat, ya. Dan kita pun punya kemampuan. Yang belum balik belum termasuk mukallaf. Atau sudah balik akalnya tidak sehat, belum termasuk mukallaf. Atau sudah balik akalnya sehat tapi nggak punya kemampuan, sakit, ya sakit parah misalnya, nggak bisa bergerak, juga tidak termasuk mukallaf. Jadi mukallaf ini ada 3 unsur di dalam mukallaf tersebut: balik, kemudian akalnya sehat, dan punya kemampuan untuk mengamalkan amal ibadah tersebut. Ya, diwajibkan kepada setiap mukallaf. Tetapi mukallaf ghairi balighi martabatil istihadi atau ghairu balighi martabatil istihadi, yaitu mukallaf yang belum mencapai tingkat istihad, belum mustahid. Apa yang diwajibkan? Ayyakuna muqallidan, dia wajib menjadi muqallid, wajib bertaklid. Au muhtatan, atau dia menjadi muhtad. Wa dzalika fi jami' ibadati wa muamalatihi. Dan bertaklid itu pada seorang marja dalam semua ibadah, ya baik sholatnya, puasanya, zakatnya, dan semuanya. Wa muamalatihi, dan dalam semua muamalah, dalam bisnis, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam semua hal harus bertaklid. Bal fi jami'a adiyatihi, bahkan dalam semua kebiasaannya. Bal fi kulli fi'lin yasdur minhu, bahkan dalam semua perbuatan yang keluar dari dirinya. Illa ma yati fil mas'alatil taliyah. Kecuali ada beberapa hal yang tidak wajib bertaklid. Singkatnya bahwa semua gerakan hidup kita, perbuatan kita, ucapan kita, ibadah kita, muamalah kita, semua itu wajib bertaklid kalau kita bukan mustahid. Ya, kita harus mencocokkan semua ucapan, perbuatan yang kita lakukan itu kepada fatwa mustahid yang kita taklidi. Jika tidak sesuai, maka menjadi batal atau rusak, atau nanti bisa diatasi dengan cara-cara tertentu. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita perlu mencocokkan perbuatan itu dengan marja kita, dengan fatwa-fatwa beliau. Kemudian, la yajibu taqlidu awil ihtiyatu fil masail allati yakunu fiha al-hukmu daruriyan wa badihiyan. Kawujubi salati wa hurmati syurbil khamri wa istihbabi ziyaratil marada. Tadi katakan ada ihtiyat, ya. Jadi manusia itu atau muslimin terkait masalah fikih ada 3 kelompok. Kelompok muqallid yang bertaklid ini paling banyak. Kelompok muhtad ini sangat sedikit, ya, bahkan hampir tidak ada. Dan ketiga kelompok mustahid yang sangat sedikit. Mustahid pun sampai ke tingkat marja, ya. Yang bertaklid dia harus mukallaf, berakal sehat,
punya kemampuan, dan bukan mujtahid. Ini muqallid namanya. Yang mu'tad, dia sudah belajar lama, bisa membandingkan fatwa satu marja dengan marja yang lain, dan dia memilih yang paling berat, namanya mu'tad. Misalnya katakan ada 10 marja, ya, dia kaji semua fatwanya itu, ya, dia kaji semuanya. Ketika ada perbedaan pendapat, maka dia cari yang terberat, namanya mu'tad. Tetapi dalam masalah-masalah kebanyakan itu biasanya sama fatwa marja. Sedikit yang terjadi ikhtilaf. Misalnya katakanlah ketika membaca tasbih arba'ah pada rakaat ketiga keempat, ada yang mengatakan cukup 1, ada yang mengatakan ihtiyatnya 3, ya 3 kali. Nah, si mujtahid ini memilih yang bacanya 3 kali gitu. Misalnya dalam hal yang lain, dalam hal makanan, misalnya ketika ada ikhtilaf, yang satu mengatakan makanan ini adalah haram, satu mengatakan misalnya makruh, maka dia pilih yang haram, dia tinggalkan. Itu si mu'tad. Dalam ibadah misalnya, dalam sholat atau puasa, satu mengatakan ini wajib, satu mengatakan sunat, dia pilih yang wajib. Jadi mu'tad itu kesimpulannya, dia memilih fatwa-fatwa marja yang terberat ketika ada ikhtilaf di dalam fatwa tersebut. Itu mu'tad, ya, tapi sangat berat. Al-Imam kembali mengatakan, Rabar, karena mu'tad itu perlu waktu untuk mengkaji dan cukup berat, melelahkan, maka sebaiknya tidak perlu melakukan ihtiyat, menjadi muqallid saja, taklid saja. Jadi ihtiyat sangat berat, ya. Karena harus mengkaji semua fatwa marja yang ada sekarang yang masih hidup. Kemudian dikatakan barusan bahwa tidak diwajibkan bertaklid, juga tidak diwajibkan untuk berihtiyat pada hal-hal yang sifatnya doruri atau badihi. Jadi dalam Islam itu ada yang doruri atau badihi atau sangat gamblang, sangat jelas. Semua orang tahu. Misalnya tentang kewajiban sholat, kewajiban haji, keharaman minum khamar, disunatkannya mengunjungi orang sakit. Ini hal yang jelas. Bahkan orang non-muslim pun tahu kalau dalam Islam itu ada kewajiban haji, ada kewajiban sholat, misalnya ada keharaman minum khamar, keharaman zina. Ketika sangat jelas, sangat gamblang, semua orang tahu, bahkan non-muslim pun tahu, ini namanya hal yang sifatnya doruri atau badihi. Nah, hal yang sifatnya doruri atau badihi tidak diwajibkan bertaklid, ya kan sudah jelas, sudah gamblang, begitu. Dan hal yang lain sifatnya doruri tidak diwajibkan bertaklid kepada seorang marja atau pada seorang mujtahid. La ya'rifu mawaridal ihtiyati illa al-qalil. Dikatakan di sini tidak dapat diketahui hal-hal yang merupakan tempat ihtiyat kecuali hanya sedikit sekali. Ihtiyat sangat sulit karena memilih fatwa yang terberat. Lidza yanhasru imtithalut takalifi fi aglabil masail syar'iyyati bitaqlid. Karena itu melaksanakan tugas-tugas taklid-taklid dalam kebanyakan masalah syariah itu dengan cara bertaklid. Jadi singkatnya dapat diringkas bahwa muslimin terkait masalah fikih ada 2 kelompok, kelompok muqallid dan kelompok mujtahid. Yang mu'tad hampir tidak ada. Kalau di kajian fikih ahli sunnah tidak ada yang namanya ihtiyat, yang ada muqallid dan mujtahid. Itu pun ya bab taklid tidak dibahas detail sebagaimana dalam kajian fikih Ahlul Bait. Yang ketiga adalah al-amalu min duni taqlidin, beramal ibadah tanpa taklid. Ini penting ini untuk kita pahami. Amalul jahili ghairul mustahidi min duni taqlidin wala ihtiyatin batilun illa idza tahaqqaqa syaratani. Amal ibadah, semua perbuatan apa saja seseorang yang jahil, yaitu yang bukan mustahid, jika tanpa dilandasi, tanpa didasari taklid pada seorang marja tertentu, juga tanpa ihtiyat, maka dihukumi batal amal perbuatannya. Apalagi misalnya amal ibadah yang sifatnya katakanlah ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji dan yang lainnya, ketika tanpa bertaklid maka batal, ya. Illa idza tahaqqaqa syaratani. Tidak dianggap batal kalau memenuhi 2 syarat. Pertama, syaratnya yaitu tanpa taklid tapi dianggap sah.
ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, idza ata bil amali bi raja'i idrakil waqi, yaitu dia mengamalkan ibadah tersebut dengan mengharapkan dapat mencapai hukum waqi, realitasnya, yaitu hukum yang sebenarnya, ada niat di hatinya, ya. Tapi tidak mungkin seperti ini akan terjadi ini tanpa dia mempelajari, tanpa dia memahaminya. Dan ketika dia memahami ini, tidak mungkin tidak tergambar kalau dia beramal tanpa taklid. Idza tabaqa amaluhu 'ala al-waqi' kama law wafaqa al-ihtiyat aw intabaqa amaluhu 'ala fatwa man yajuju taqliduhu. Yang kedua, apabila amalnya itu sesuai dengan realita, dengan hukum waqi'i, hukum yang sebenarnya, atau sesuai dengan ihtiyat, ataupun sesuai amal itu dengan fatwa seorang marja yang kemudian boleh ditaklidi. Misalnya katakanlah ada seseorang dia mulai balik mengamalkan fikih, sholatnya, puasanya, kemudian muamalahnya tanpa bertaklid pada seorang marja. Ya, ini kan batil. Tapi kemudian dia bertaklid pada seorang marja setelah paham. Nah, ternyata amalnya itu sesuai dengan marja yang dia taklidi, maka amalnya dianggap sah. Ya. Artinya seseorang yang tadinya belum mengikuti mazhab Ahlul Bait, ya, dia masuk ke Ahlul Bait. Kemudian karena Anda tahu dia baca kitab fikih tanpa guru, tanpa bimbingan. Dia baca, dia pahami, dia amalkan. Ya. Nah, dia mengira bahwa dengan membaca buku dan mengamalkannya sudah cukup, ya. Padahal harus bertaklid pada seorang marja. Nah, karena Anda tahu dia amalkan, maka amalnya dianggap tidak sah. Dan dia pelajari, dia pahami, dia bertanya, ternyata wajib bertaklid. Hanya dia milih seorang marja untuk dia taklidi. Nah, ketika dia bertaklid, ternyata amal ibadah yang telah dia lakukan terdahulu itu sesuai dengan fatwa marjanya, maka dianggap sah ketika itu. Ya, seperti itu. Harus dicocokkan kepada fatwa seorang marja. Karena itu, dalam hal-hal yang kita ragu atau kita tidak tahu, kita harus selalu mencocokkan amal perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita sekalipun pada fatwa seorang marja. Ketika tidak cocok, maka kita harus bertanya, ya, kita harus perbaiki. Bahkan hal yang sudah kita pelajari terkadang kita perlu mencocokkan juga, karena bisa jadi kita salah paham, supaya kita tidak salah dalam beramal ibadah. Hadza idza lam yakun al-amalu ibadatan. Tadi dua syarat itu, yaitu pertama, kalau dia beramal dengan mengharapkan bisa sesuai dengan waqi, hukum waqi, realitanya. Yang kedua, ketika sesuai dengan fatwa marja taklidnya, itu dalam hal-hal yang sifatnya bukan ibadah. Kalau ibadah bagaimana? Kalau ibadah harus ada niat kurbah, ya. Amma idza kana ibadatan fa yushtaratu amrun salisun wa huwa ayyatahaqqaqa min qasdil qurbah. Jadi niat karena Allah. Kalau ibadah harus ada yang ketiga, yaitu niat karena Allah. Artinya ketika dia melaksanakan sholat, puasa, ibadah yang lain, niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Yang keempat adalah syaraitu marja'at taklid. Syarat-syarat seorang marja taklid. Seorang mustahid yang kita wajib taklidi. Yushtaratu fi marja'at taklidi umurun asyrah. Wahia syarat-syarat marja taklid ada 10. Yaitu pertama, al-ijtihadu. Orang yang kita taklidi sudah mencapai derajat ijtihad. Sudah mustahid. Ya. Sudah belajar puluhan tahun di pesantren atau di hauzah ilmiah. Terutama dalam kaitan dengan masalah mustahid atau ijtihad, yaitu misalnya bahasa Arabnya, fikihnya, usul fikihnya, dan lain sebagainya. Apa itu ijtihad? Wa huwa badlu wastibragul wus'i wal juhdi listimbatil ahkami minal madarikil muqarrarati. Berijtihad yaitu mengerahkan semua kemampuan, mengeluarkan semua tenaga, ya, secara sungguh-sungguh, secara serius untuk mengambil kesimpulan hukum dari madrak-madraknya, dari referensi-referensinya yang telah ditentukan dari Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Rasulullah para ma'asumin, lewat akal juga, lewat ijma,
Ini teori beristihad. Jadi seorang mustahid itu ketika dia mencari hukum dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, lewat akal pikirannya dengan ilmu pengetahuannya, dan lewat ijma. Itu cara beristihad. Karena itu istihad sangat sulit sekali. Karena ketika misalnya ada satu hukum yang belum dipahami, yang dulu tidak ada, sekarang ada. Misalnya masalah muamalah katakanlah. Dulu muamalah tentang katakanlah seperti multi-level marketing misalnya. Kan dulu tidak ada. Kemudian timbul ada. Ya. Misalnya dulu tentang misalnya pencakokan bayi. Atau misalnya hal yang sifatnya pencakokan badan ya. Dan yang lainnya dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu hukumnya kan ketika tidak ada, hukumnya tidak ada. Sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini mustahid mencari hukum lewat Al-Quran. Semua Al-Quran digali, dicari. Hadis-hadis dipelajari, digali. Terus sampai dia mendapatkan hukum. Karena itu untuk mencari hukum suatu masalah mustahid ya harus istibragul wusi wal juhdi. Mati-matian, berusaha keras sampai memperoleh suatu hukum. Itu sangat tidak mudah. Jadi syarat seorang marja taklid pertama adalah dia sudah mencapai derajat ijtihad. Yang kedua al-bulughu, sudah balik. Kalaupun sangat pandai dan dia belum balik, belum bisa ditaklidi. Kalau misalnya ada, tapi selama ini dia belum bisa dapati seorang mustahid yang belum balik, sangat sulit. Bahkan biasanya seseorang yang sangat cerdas sekalipun bisa mencapai derajat mustahid mungkin bisa di usia 25 tahun. Seperti saya pernah mendengar dari seseorang bahwa Imam Al-Khamari mencapai derajat ijtihad pada usia 25 tahun. Itu baru mustahid, belum lagi ke marja. Ayatul Ja'far Subhani mencapai derajat ijtihad usia 40 tahun. Kemudian menjadi marja taklid diumumkan pada usia 70 tahunan. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal sehat. Yang keempat al-imanu bimana ayyakuna isnaya asyariyan. Dia seorang mukmin, kematian dia seorang Syiah Imamiyah. Jadi tidak boleh bertaklid kepada seorang Syiah yang bukan Syiah Imamiyah. Itu syaratnya. Karena kata-kata al-iman di sini ya, itu merujuk kepada masalah fikih ya, itu fikih Isna Asyariyah. Kalau kita melihat Al-Qur'an maka kita akan dapati mukmin itu ada 3 kelompok, ada 3 macam ya. Ada mukmin dengan makna umum, artinya setiap orang yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada hari kiamat, qada-qadar disebut mukmin. Apapun mazhabnya. Ini pertama di Al-Quran. Yang kedua, mukmin adalah seseorang yang di samping beriman yang pertama ini juga berwilayah. Itu beriman mengikuti pada Imam 12. Ini lebih sempit lagi. Ya. Yang ketiga lebih sempit lagi, mukmin secara khusus. Ya, jadi akhos khusus al-am. Al-mu'min bil ma'nal am, semua mukmin apapun mazhabnya. Al-mu'min bil ma'nal khos yaitu yang beriman mengikuti 12 imam Isna Asyariyah. Dan al-mu'min bil ma'nal akhos yaitu para imam ma'sum ya di Al-Qur'an. Misalnya ada ayat yang berbunyi wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kalian, berkaryalah kalian, tapi Allah mengetahui. Fasayarallahu, Allah mengetahui, Allah melihat. Siapa lagi? Wa Rasulullah dan Nabi Muhammad mengetahui, melihatnya. Wal mu'minun. Nah, tidak seorang mukmin pun selain Imam 12 yang mengklaim dia mengetahui hakikat amal orang lain, tidak ada. Jadi al-mu'min di sini adalah Imam 12. Jadi Al-Qur'an tentang al-mu'min ada 3 kelompok. Makna umum semua mukmin apapun mazhabnya. Yang kedua mukmin Syiah Imamiyah. Yang ketiga adalah Imam 12 seperti ayat tersebut. Jadi syarat keempat seorang marja adalah harus mukmin, yaitu meyakini mengikuti 12 orang imam suci. Yang kelima adalah az-zukurah, laki-laki. Nah di sini kita tidak dibolehkan bertaklid kepada marja kalau ada marjanya perempuan. Jadi seorang marja, seorang mustahid kalau perempuan, dia hanya untuk dirinya. Ya, tidak boleh ditaklidi. Harus laki-laki. Yang keenam, ad-dhabtu falaysa taklid man yajidu
nisyanu 'anil muta'arab. Seorang marja harus memiliki hafalan yang kuat, ingatannya yang kuat. Kalau seorang marja dia sering lupa, maka dia tidak boleh ditaklidi. Ya, harus kuat hafalannya. Yang ketujuh adalah alla yakuna mutawallidan minaz zina, bukan anak hasil zina. Anak hasil zina sekalipun dia pandai menjadi marja, mustahil tidak boleh ditaklidi. Ya, itu syarat yang ketujuh. Syarat kedelapan adalah al-hayatu, hidup. Nah, di sini bedanya kita dengan para imam atau para mujtahid atau para marja daripada ahli sunnah. Kalau di ahli sunnah jamaah mereka bertaklid pada marja yang itu saja. Pada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi 4 saja. Walaupun sudah meninggal sekian abad lamanya. Tapi dalam Syiah Imamiyah tidak boleh bertaklid pada marja yang sudah meninggal dunia. Itu sudah lewat. Harus marja yang masih hidup. Yaitu mudah dirujuk pada hal yang sifatnya baru. Karena itu syarat ke-8, seorang marja harus masih hidup untuk bisa ditaklidi. Fala yajuju taqlidul mayyiti ibtidaan. Karena itu tidak boleh bertaklid pada marja yang sudah meninggal dunia ketika taklidnya ibtidai. Ya. Jadi ada taklid ibtidai, ada taklid baqai. Ini saya jelaskan dulu ya. Lebih jelas. Jadi at-taqlid itu ada dua istilah, dua bagian yang perlu kita pahami. Pertama namanya at-taqlid ibtidai. Yang kedua adalah baqai. Baqai. Taklid. Tadi taklid apa definisinya? Mesti ingat, Ibu. Definisi taklid itu apa tadi? Beramal ibadah bersandarkan kepada fatwa seorang mujtahid tertentu. Ya. Nah, taklid ada dua, ada ibtidai, ada baqai. Ibtidai artinya permulaan, baqai tetap. Ya. Jadi ibtida asal maknanya permulaan. Permulaan. Awal. Baqai artinya tetap atau bersinambungan, berketerusan. Sekarang pengertiannya. Ibtidai artinya orang yang baru mulai bertaklid pada seorang marja. Ya. Misalnya seseorang yang baru balik. Sejak kecil dia belum pernah bertaklid. Pas balik dia mulai kenal seorang marja. Dialah bertaklid pada seorang marja. Itu namanya taklid ibtidai. Ya. Atau yang kedua ada seseorang yang tadinya dia bermadzhab yang lain. Kemudian dia ikut madzhab Ahlul Bait baru mulai bertaklid. Nah, disebut taklid ibtidai. Ya. Yang kedua adalah baqai. Seseorang sudah bertaklid, kemudian rajanya meninggal. Nah, di sini. Jadi taklid baqai ini berkaitan dengan marja yang sudah meninggal dunia. Contohnya misalnya ketika seseorang pada awal balignya atau pada awal dia mengenal al-bait, dia bertaklid pada Imam Khomeini, gitu. Bertaklid mengamalkan terus berlangsung sekian tahun. Nah, kemudian Imam Khomeini meninggal dunia. Nah, di sini apakah dia boleh tetap pada Imam Khomeini atau harus pada marja yang baru? Begitu. Ini ada masalah yang perlu kita pelajari. Ada hukum-hukumnya. Taklid ibtidai dan taklid baqai. Pada umumnya kalau marja itu betul-betul marja seperti Imam Khomeini, maka marja yang masih hidup membolehkan untuk tetap taklid pada marja yang sudah meninggal dunia kalau dulu pernah bertaklid kepadanya. Walaupun hanya sebagian masalah saja. Kalau itu betul-betul marja yang sah begitu. Kebanyakan. Tapi ketika taklid baqai ini, seseorang ingin baqo pada marja yang sudah meninggal dunia, dia harus merujuk pada marja yang masih hidup. Contohnya begini, ini ada seseorang, dia dulu bertaklid kepada Imam Khomeini. Sekian namanya, Imam meninggal dunia. Nah, maka dia menggantung, dia merujuk pada marja yang masih hidup, pada rahbar. Dia cari fatwanya,
membolehkan atau tidak untuk tetap taklid pada Imam Khomeini. Ketika ada fatwa yang membolehkan, maka dia boleh tetap taklid pada Imam Khomeini. Boleh tetap taklid. Namanya baqai. Dan boleh juga dia tinggalkan. Sudah saya tinggalkan, pindah ke marja yang masih hidup seluruhnya. Boleh juga. Pindah total. Boleh juga begitu. Ya. Itu yang kedua tentang taklid baqai. Kalau misalkan anak saya itu Syiah tapi dia tuh belum bertaklid atau ya mungkin belum tahu, itu harus gimana sebagai orang tua harus menginformasikan yang kamu bertaklid ya ini atau gimana? Iya, kewajiban orang tua mengarahkan, memberikan petunjuk, mengajarkan tentang kewajiban bertaklid dan cara-caranya. Dan tidak boleh menggiring. Misalnya orang tua bertaklid pada marja A, anaknya dipaksa untuk ikut marja A, nggak boleh. Hanya mengarahkan saja. Karena marja lebih banyak, lebih dari 10 mungkin, silakan saya pilih sendiri. Yang penting diarahkan saja. Wajibnya taklid, cara memilihnya, begini-begini. Kemudian terserah dia pilih yang mana. Jadi dalam rumah antara ayah dengan ibu, dengan anak, dengan yang lain bisa berbeda marja taklidnya seperti itu. Kita sebagai orang tua itu apakah harus berikan, oh saya mau taklid ke ini, ke itu. Berikan atau cukup dalam hati aja bahwa saya taklid ke marja ini. Iya, taklid dengan pelajari dan mengamalkan. Iya, itu saja. Jadi niat saja tidak cukup. Dengan niat, mempelajari dan kemudian mengamalkan. Itu namanya sudah terrealisasi taklidnya. Ya. Jadi seorang orang tua, ayah, ibu atau seorang guru tidak boleh memaksa bawahannya untuk taklid pada marja yang dia taklidi. Hanya memberikan pengarahan saja. Tapi pada kondisi tertentu ketika sangat urgen, sangat penting ya dan sangat maslahat, tentu dibolehkan kepada mengarahkannya karena untuk kepentingan politik, kepentingan persatuan ya. Dan ada hal yang lain syarat-syaratnya pada kondisi sangat tertentu urgen nanti dibolehkan untuk memberikan pengarahan. Misalnya katakanlah orang yang sangat bodoh, orang yang nggak ngerti sama sekali, ya diarahkan juga bisa kasih langsung pada rahbar saja gitu misalnya. Pada kondisi tertentu itu ada bahasanya yang lebih detail. Karena fikih terperinci kan jika begini begini, jika begitu begitu. Ya. Jadi syarat ke-8 adalah marja harus masih hidup. Fala yajuzu taqlidul mayit ibtidaan. Jadi tidak boleh bertaklid pada mayit kalau taklid ibtidai. Jadi baru balik atau bermuntak bait bertaklid pada seorang marja sudah meninggal dunia itu tidak dibolehkan. Harus pada marja masih hidup. Na'am law hasala taqlidu mustahidin hayyin thumma mata dzalikal mustahid fa yajuzul baqa ala taqlidi. Iya, kalau dia pernah bertaklid pada seorang marja atau mustahid masih hidup kemudian meninggal marja tersebut, maka dia boleh tetap bertaklid pada marja yang sudah meninggal tersebut. Bisyarati ayyakunal baqa'u bi fatwal hayy. Dengan syarat tetapnya dia bertaklid pada marja yang meninggal dunia itu dengan fatwa marja yang masih hidup. Fala yajuzul baqa'u ala taqlidil mayyiti illa bi fatwal hayy. Oleh karena itu tidak dibolehkan tetap bertaklid kepada marja yang sudah meninggal dunia illa bi fatwal hayy, kecuali dengan fatwa seorang yang masih hidup. Ya. Yang ke-9 ayyakuna adilan. Nah, marja harus adil, ini yang berat. Adanya sifat adil. Wa istaratu aydan ayyakuna wara'an fi dinillah. Juga saja harus wara', itu menjauhkan hal-hal yang haram, yang syubhat, yang makruh syadid dalam agama Allah. Jadi harus adil. Adil yaitu tidak pernah melakukan dosa-dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil sekalipun. Itu adil. Di samping adil pengetahuan, akhlaknya bagus dan seterusnya. Maka dikatakan harus wara'. Bal ghairu muqibin 'ala dunya, bahkan tidak rakus kepada materi dunia. Wala harisan 'ala tahsil, juga tidak ambisi untuk memperoleh materi duniawi. Jahan wa malan, baik itu pangkat, ya derajat maupun harta kekayaan. Alal ahwati wujub secara ahwat wujubi. Fa fil hadisi an Imam Al-Hasan Al-Askari alaihissalam, ada sebuah hadis dari Imam Hasan Askari, ayat Imam zaman,
Man kana minal fuqaha'i sa'idan li nafsihi hafizan li dinihi mukhalifan li hawahu muti'an li amri maulahu fa'ilil awami ay yuqalliduhu. Ini hadis dari Imam Hasan Askari. Kata beliau, apabila ada seorang faqih, seorang fuqaha, dia menjaga dirinya, menjaga agamanya, selalu menentang hawa nafsunya, mentaati perintah-perintah maulanya, ya, imam zaman, perintah Allah dan Rasulnya, maka di sini seorang yang awam yang bukan mujtahid wajib bertaklid pada orang tersebut. Dikatakan sebagai syarat yang ke berapa tadi? Ya, harus ada sifat adil, ya, dalam marja taklid. Sekarang apa makna adil tersebut? Ya. Tadi syarat yang ke-9, marja harus adil. Apa itu adil? Al-adalah ya malakatun atau quwatun nafsaniyatun rasikhatun ba'isatun ala taqwa min tarkil muharramati wa fi'lil wajibat. Ini definisi adalah definisi adil dalam fikih. Jadi adil dalam fikih nanti beda adil dalam selain fikih. Dalam akhlak itu adil apa artinya? Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya. Ketika kita bisa menempatkan ini pada tempatnya disebut kita itu adil. Atau membagi sesuatu sesuai dengan bagiannya disebut adil. Misalnya seorang tua disebut adil ketika memberikan uang jajan pada anaknya yang berbeda-beda itu sesuai dengan kebutuhannya, enggak sama. Jadi adil itu dalam akhlak bukan menyamaratakan. Kalau disamakan, anak sekolah SMA dikasih uang jajan misalnya 30.000. Yang TK 30 juga, ini bukan adil, ya. Atau SD 30 juga, ini bukan adil, malah tidak adil. Kalau mau adil, yang TK lebih sedikit, yang SMP lebih banyak, yang SMA lebih banyak lagi. Itu namanya adil, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu namanya adil. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil dalam masalah akhlak. Nah, adil dalam fikih itu apa? Adil dalam fikih terkait masalah syarat marjaiyah adalah malakah atau quwwah nafsaniyah rasikhah. Jadi ada kekuatan dalam diri seseorang dan kekuatan itu dia sudah mendarah daging, sudah menancap gitu, tidak akan hilang. Sudah menyatu kekuatan itu. Ada motivasi yang sudah menyatu di mana kekuatan itu membangkitkan seseorang untuk bertakwa. Jadi dia tidak akan berbuat maksiat, ya. Sudah hampir maksum. Pada tingkatan maksum apa namanya? Maksum pada tingkatan dasar katakanlah. Ini namanya adil. Jadi adil itu betul-betul ada sifat yang kuat dalam dirinya, menghindari semua dosa. Melakukan sifat takwa, ya, ketaatan. Mentarkil muharramat wa fi'lil wajibat. Yaitu meninggalkan semua yang diharamkan dan melakukan semua yang diwajibkan. Artinya seorang yang adil itu dalam dirinya itu condong selalu melakukan perbuatan yang diwajibkan dengan mudah, dengan enteng, dan selalu condong meninggalkan yang diharamkan. Ya, ini sifat adil di dalam masalah fikih. Wa tajul hukman birtikabil kabair. Sifat adil menjadi hilang kalau seorang dia melakukan dosa besar. Awal israr ala shaghair atau sering-sering melakukan dosa kecil, maka adalahnya jatuh. Di antara syarat imam jamaah, syarat saksi talak misalnya, syarat qadhi dan yang lainnya harus adil. Jadi kalau seorang yang tidak adil nggak boleh jadi imam jamaah. Nah, kita tahu bahwa si A ini dia sering melakukan dosa kecil, sudah biasa, apalagi menggibah sudah biasa, berbuat dosa biasa. Walaupun dia pintar, nggak boleh kita jadikan sebagai imam sholat jamaah. Nggak kayak di Sunni kan, kita di ahli sunnah, kita dipindah siapapun bisa jadi imam. Boleh siapa aja jadi imam. Bahkan antara kelompok mereka langsung dipilih jadi imam. Ya. Kita tidak boleh. Harus sholat sendiri ketika tidak ada imam. Bahkan seorang suami pun kalau belum mencapai sifat adalah, walaupun fikih sudah mengerti seorang suami. Fikih sudah belajar, sudah paham sholat jamaah, sudah mengerti. Tapi masih belum adil, suka melakukan dosa besar atau sering dosa kecil, langganan dosa kecilnya, jangan jadikan imam, walaupun suami. Itu di fikih lebih begitu. Jadi jangan mentang-mentang suami ada sebagai seorang imam rumah tangga,
Lalu jadi imam sholat, enggak, berbeda. Salah menempati. Ada tempat masing-masing. Jadi gimana sholatnya? Masing-masing. Anak sholat sendiri-sendiri. Ibu nggak bisa jadi imam. Ya, jadi masing-masing. Berat ya. Jadi di rumah nggak ada sholat jamaah kalau begitu. Ya nggak ada. Karena jamaah itu diwajibkan, diharuskan kalau memenuhi syarat. Ketika syaratnya nggak terpenuhi, maka tidak ada manfaatnya dan tidak ada pengaruhnya. Iya lahiriahnya, ada gerakan sama-sama kompak bareng, ada mimpin lahiriahnya. Kalau syarat batiniahnya, syarat manhajnya tidak terpenuhi, taksirnya, pengaruhnya, manfaatnya nggak ada. Kelihatannya begitu setelah dia gitu. Ya, seperti orang yang sholat sekalipun, kemudian dia hafal Quran, kalau sholatnya dia punya sifat fasik, punya sifat nifak, sholatnya pakai jubah, pakai sorban, hafal Quran, lahiriahnya saja, tapi nilai batiniahnya, manfaatnya tidak akan ada. Bal birtika bis sogoir, bahkan juga dengan sering-sering melakukan dosa kecil, maka sifat adalah menjadi hilang. Ya, seperti saksi talak harus adil. Talak itu seorang suami mengucapkan lafaz tertentu untuk istrinya dengan disaksikan dua orang laki-laki yang adil. Ini sulit. Bahwa kalau disunnikan tolak sendirian jadi sudah. Ya, suruh pulang namanya talak. Enggak, itu main-main. Kata sunni itu dalam masalah tolak, ya jadduhunna jaddun wa hajluhunna jaddun. Ya mau bercanda, mau serius, talak jadi. Di siang nggak begitu. Talak harus ada dua orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Yang adil, yang tidak melakukan dosa besar. Punya sifat adalah wa ta'udul adalatu bitawbah. Sifat adalah kalau sudah diberi seseorang bisa hilang karena melaksanakan dosa besar. Kembali lagi adalahnya kalau dia bertaubat. Idza kanatil malakatul mazkuratu baqiyatan. Jika sifat malakanya itu malakat takwa tetap ada pada dirinya. Ini tidak mudah ya. Kita tidak mudah menilai orang itu ahli takwa. Enggak mudah, sulit ya untuk melihat dia malaka sudah meresap takwanya sifat itu atau belum. Kemudian turuku subutil adalah. Cara-cara untuk mendapatkan sifat adalah. Tasbutul adalah tu bituruki talia. Sifat adalah pada seseorang itu dapat kita tetapkan dengan beberapa cara. Pertama, al-mu'asyaratul mufidatu lil ilmi awal itmi'nani. Dengan bergaul kepada seseorang dengan pergaulan itu dapat mendatangkan keyakinan dan pengetahuan bahwa dia ada memiliki sifat adalah ya. Misalnya seseorang selalu bersamanya, memperhatikannya ya. Diperhatikan dia nggak pernah melakukan dosa besar, nggak pernah menggibah, nggak pernah dusta, ya nggak pernah misalnya melakukan hal yang sifatnya maksiat ya. Dengan muasyarah maka akan ketahuan. Yang kedua asya'ul mufidu lil ilmi. Informasi tersebar yang meyakinkan ya bahwa dia ada seorang yang adil. Imam Khomeini tersebar, beliau seorang yang alim, yang faqih, marja, yang adil tersebar. Ya. Yang ketiga syahadatu adda, ini ada kesaksian dari dua orang yang adil juga. Wasipulan seorang marja yang adil. Yang keempat husnul zahir, dengan memperhatikan lahiriahnya itu baik, ya bagus akhlaknya, tingkah lakunya, kemudian sholatnya dan seterusnya. Wal muwadzabatu ala syar'iyyati wa ta'ati. Dia selalu menjaga ketaatan, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Wa huduril jama'ati wa nahiyah, selalu memperhatikan kehadiran berjamaah. Wa hadha tariqu hujjatun walau lam yahsul minhu al-ilmu aw adh-dhannu. Dan cara ini yaitu menyaksikan tingkah laku lahiriahnya, ibadahnya, puasanya, ketaatannya, hadirnya di masyarakat kelihatan kan? Ini merupakan hujjah ya. Dan jadi bukti bahwa dia adalah seorang yang adil walaupun belum sampai pada tingkat keyakinan. Jadi tidak mudah menilai seseorang itu adalah seorang yang adil. Yang ke-10, syarat marja untuk bisa ditaklidi. Al-alamiyah, dia paling alim. Al-ahwat wujuban ma'alimkan. Berdasarkan ihtiyat wujubi jika memang memungkinkan.
Wajibul fasu andal alam, dan kita seorang yang mukallid ini wajib mencari marja yang alam, yang lebih alim dibanding yang lain. Ketika ada marja 10 misalnya, kita cari yang paling alim ya sesuai dengan pengetahuan kita atau dengan bimbingan ulama yang lain. Wa idza qallada ghairal alami fal ahwat wujuban al-udulu ilal alam. Jika seseorang bertaklid pada marja, ternyata marjanya bukan alam, ada yang lebih alim, maka dia pindah kepada marja yang lebih alim, nggak boleh. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik karena amal ibadah bisa tidak sah. Marja itu banyak. Ya, jika ada marja, jangankan yang kealimannya di bawahnya, ada yang lebih alim wajib pindah, apalagi kalau marja memang betul-betul belum mencapai tingkat alamiah, maka nggak boleh. Karena bisa terjadi itu, hal seperti itu. Wa idza qaladal alam, jika seorang bertakliban marja yang alam lebih alim, summa sara ghairu alaminhu, kemudian yang lainnya lebih alim lagi. Kan ilmu bertambah terus. Misalnya ada 10 marja. Nah, pada 10 marja ini yang paling alim ini. Kemudian tahun berikutnya ini yang lebih alim, wajib pindah. Nah, kita harus meneliti alamiah marja kita masing-masing. Terus melihat terus ya perkembangannya. Kan bisa jadi yang tadinya alim, nah dia turun misalnya daya ingatnya, yang lain lebih alim lagi. Wajib pindah pada kondisi seperti itu. Fal ahwat wujuban al-udulu ila man sara a'lam minhu. Maka secara hitujubi wajib pindah pada marja yang lebih alim lagi. Yang artinya alamnya ini telah dikalahkan pada alam yang baru. Wajib taklidul alam fi masalati taklidil alam. Wajib bertaklid pada marja alam pada masalah kewajiban bertaklid pada marja yang alam. Sekarang dikatakan wajib bertaklid kepada marja alam yang lebih alim, lebih pandai. Apa maksud lebih alim, lebih pandai ini? Al-murad minal alam, yang dimaksud dengan lebih alim, lebih pandai, al-a'lam man yakunu a'rafa bil qawaidi wal madariki lil mas'alati wa thar itla'an lil akhbari wajwada fahman laha. Jadi tolok ukur tentang alamiyah, kelebih pandaian adalah itu seseorang yang lebih menguasai, lebih mengetahui, lebih pandai dalam hal-hal masalah fikih, dalam masalah-masalah yang berkait masalah ijtihad, ya, kaitan masalah usul fikihnya, qawaid fikihnya misalnya, dan dia lebih banyak memahami hadis-hadis terkait masalah hadis-hadis fikih. Wa ajwad pahaman laha, dan lebih paham daripada yang lainnya terkait masalah hadis-hadis fikih. Hasil kesimpulannya ayyakun ajwada istinbatan. Singkatnya bahwa makna lebih alim, lebih pandai, lebih alam adalah dia lebih bagus, lebih alim dalam mengistimbatkan suatu hukum, lebih mahir begitu. Wal marja'u fi ta'yinil alami ahlul khibrah wal istinbat. Dan yang menjadi rujukan untuk menentukan marja itu alam atau tidak adalah ahli khibrah. Kita tidak bisa menilai ini alam, ini bukan alam atau kurang alam. Ini mustahil atau bukan, kita nggak bisa. Gimana caranya? Maka kita merujuk pada ahli khibrah, yaitu seorang ulama yang sudah mencapai pengetahuan bisa menilai ini alim, ini tidak alim, ini marja, ini bukan. Nah, biasanya sudah belajar mungkin 20 tahun, 30 tahun sudah mencapai ahli khibrah, sudah bisa menilai yang mana yang mustahil, yang mana yang bukan. Masih ada waktu berapa menit lagi ya? 15 menit. 15 menit ya, masih banyak juga ini. Ya. Coba kita kebut aja ya, 15 menit insya Allah. Misalkan kita daripada pusing-pusing dari marja, kemudian langsung aja ke rahbar yang paling tinggi atau ayatul resistani gitu ya. Jadi itu kan mereka pasti paling alim kan di antara marja yang lain. Belum tentu, belum tentu. Kan sudah saya jelaskan, boleh memilih salah satunya, tapi kemudian harus mencari ahli khibrah. Ibu pilih rahbar nih, udah saya pilih rahbar, nggak apa-apa. Tapi itu sementara, harus cari 2 orang ahli khibrah
yang menyatakan dan menyaksikan bahwa rabar ini adalah marja dan alam. Kalau sudah ketemu, udah berarti sah taklidnya. Jadi kita tetap nyari. Harus nyari. Langsung dia karena dia paling tinggi. Belum cukup, belum cukup. Harus mencari. Kalau mencari ke sini gak bisa, tanya ustadz, tanya guru begitu. Siapa? Iya. Yang pernah saya ketahui, dulu ada beberapa marja, saya tanyakan ke kantornya, saya tanyakan ahli hibrohnya. Kalau rahabar itu yang saya ingat di antaranya ada banyak sih, cuma yang masih ingat itu di antaranya misalnya dulu Ayatullah Ja'far Al-Karimi. Al-Karimi. Beliau juga seorang mustahid juga. Beliau menyatakan dan menyaksikan bahwa rabar adalah yang alam. Yang kedua, misalnya Ayatullah Muhammad Yazdi. Muhammad Yazdi. Dia pun menyaksikan kealamian rabar. Yang ketiga, misalnya lupa saya, di antaranya Ayatullah Karim Al-Hairi. Muhammad Karim atau siapa namanya? Al-Hairi. Dan banyak sebenarnya, cuma saya lupa. Nah, kalau ibu sudah memahami ini, tahu dengan catatan, ibu percaya informasi dari saya, udah bersambung. Kalau ibu nggak percaya, cari lagi dari jalan yang lain sampai percaya, udah bersambung namanya. Karena ibu kan bukan ahli ibro satu. Yang kedua, nggak bisa langsung mencari, jauh kan diikum, repot juga nanya sana kemari, lewat orang lain di bawahnya. Dengan catatan kalau dipercaya informasi itu. Kalau nggak dipercaya, kalau ada percaya, cari lagi sampai tersambung. Jadi sekarang ibu ingin bertanya kepada Ayatullah Sistani misalnya. Ya, peganganlah Sistani, cari ahli hibrunya siapa. Gitu. Tanya. Setelah ketemu, maka taklidnya menjadi sah. Itu caranya. Cara yang mudah insya Allah. Ya. Kemudian cara-cara untuk menetapkan ijtihad dan alamiah seorang. Ya. Alamiah dan ijtihadiyah bisa ditetapkan, bisa dibuktikan dengan mengujinya. Mana mungkin kita menguji mustahid, ya. Nggak mungkin. Ini cara pertama. Ya. Apabila di sini ahli hibrohnya, mukalafnya ada ahli hibroh, bisa menguji. Walaupun menguji banyak caranya. Dengan sekedar bertanya atau kirim surat. Ya, jadi menguji bukan berharap begitu, enggak. Kirim surat itu bagian dari menguji juga. Yang kedua dengan asya al-mufid dari ilmi. Informasi tersebar bahwa Syiah adalah marja dan alam. Seperti pada masa Imam Khomeini tersebar sudah luas. Beliau marja yang alam. Sudah gampang kalau begitu. Nah, saking alimnya. Yang ketiga, syahadatu adanya, ada kesaksian dua orang laki-laki yang adil dari ahli ibroh. Ya, ini cara ketiga. Kemudian yang kelima, berpindah taklid. Ya. Apabila marja taklid itu mengalami sesuatu yang membatalkan kemarjaiannya, misalnya ini kan fikih ya, seandainya ada marjanya itu menjadi fasik. Ya, ini ada marja menjadi fasik. Condong ke Amerika menjadi nifak, itu ada. Naudzubillah. Ya, ya batal, harus kita pindah ke yang lain. Atau gila, atau dia cepat lupa, ya maka wajib pindah ke marja yang lain yang memenuhi syarat. Jika seorang bertaklid pada marja yang bukan marja, bukan ahlinya, maka wajib pindah pada marja yang betul-betul marja yang memenuhi syarat. Ya. Jika marja yang alam tidak punya fatwa karena masalah baru misalnya, maka boleh merujuk pada marja yang lain dalam masalah tersebut, tapi dengan menjaga alamiah, urutan alamiahnya. Jangan lompat-lompat. Jika seorang ragu tentang kealamiahan, jika seorang ragu tentang amal perbuatannya, apakah amal perbuatannya itu dengan taklid yang sah atau tidak, maka dia meyakini kesahihan amal perbuatannya yang lalu itu. Kemudian yang berikutnya harus dia perbaiki dengan cara bertanya dan belajar. Ya, itu beberapa masalah taklid. Insya Allah sudah cukup sampai di sini bab taklid kita selesaikan. Ada soal, pertanyaan, dipersilakan.
Nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya, bagian yang kedua, insya Allah. Saya mau tanya, Ya, kalau takbir kita akan hangus pada waktu imam zaman zuhur. Nah, nanti pada waktu imam zaman zuhur kita harus takbir ke imam zaman. Nah, kalau yang jauh-jauh, bagaimana? Apakah tetap kepada marja yang ada kan? iya, Imam Jamal ketika zuhur akan sampai informasinya ke seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang zuhur Imam Jamal. Dan fatwa akan sampai dengan mudah dengan perantara media, perantara macam-macam lah. Pasti akan sampai itu. Kalau enggak, apa artinya zuhur Imam Jamal? Dan ketika itu taklid udah tidak ada, semua pada Imam Jamal. Ittiba, insyaallah. Bukan taklid tapi ittiba namanya. Iya. Ustaz, kalau ini masalah sholat imam dan makmum juga bisa. Kalau dari keluarga ada laki dan perempuan dewasa, kemudian posisinya umpamanya anak orang tua gitu. Umpamanya imamnya harus laki-laki atau umpamanya lakinya itu lebih ibunya lebih rendah, umpamanya anak gitu ya. Ibunya lebih paham masalah. Itu baiknya imamnya siapa aja? Imam perempuan nggak boleh. Sekalipun ibunya profesor, kenapa nggak boleh jadi imam? Wajib laki-laki. Ya. Dan imam di samping juga. Baik, munfarid. Iya, munfarid. Dan imam itu di samping laki-laki bukan sekedar laki-lakiannya saja, tapi harus alim dan adil. Itu yang berat. Ketika tidak ada, maka harus sholatnya sendiri-sendiri. Kalau di rumah itu kita mau ngajarin anak kita untuk sholat jamaah gitu, tetap aja nggak bisa ya, karena kan harus ikuti gerakan nggak apa-apa, ikuti gerakannya. Tapi jangan niat menjadikan ibu sebagai imam, ikuti gerakan aja. Suami saya ini terus kita keluarga terus pengen sholat berjamaah untuk anaknya misalkan ya udah balik tapi pengen supaya ya kekeluargaan kerukunan dan pengen untuk mengajarkan. Bersama aja nggak apa-apa, tapi Bersama niatnya aja, sendiri. ya? Iya, baca sendiri-sendiri. Ikuti gerakannya aja. Iya. Kalau sudah tidak ada, ya tidak ada ya. Kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita membuahkan hasil dengan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baca doa para bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyikal Hajjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Marzuki. Insya Allah setelah isomah atau sholat duhur, kita akan melanjutkan mungkin satu materi saja, yaitu sejarah Islam mazhab Ahlul Bait yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Bek. Rencananya kalau tidak ada perubahan jadwal, pukul 1 kita bisa mulai. Hanya satu materi setelah ini, dan teman-teman yang ada di kelas bisa melanjutkan makan siang. Kita sudah menyediakan di depan, dan teman-teman yang ada di Zoom bisa beristirahat dulu di rumah masing-masing. Insya Allah pukul 1 kita lanjutkan satu materi lagi. Sekian dari panitia, silahkan.
Kalau boleh saya ingin sampaikan, ini sudah dimatikan ya Zoom-nya ya? Sudah dimatikan Zoom-nya. Matikan dulu deh.